masuk. Silakan duduk, Bu. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Mbak, tadi saya dapat surat rujukan dari dokter suruh kesini. Kalau boleh tahu rujukannya saya boleh lihat? Iya. Sebelumnya dengan ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Cinta. Cinta. Usianya berapa, Bu? Usianya 20 tahun. 20 tahun. Nah, sebelumnya ibu pernah mengukur tinggi badan berat badan nggak? Kemarin sih Mbak, Itu berapa, Bu? tinggi badannya di 164, terus kalau berat badannya di 56. Boleh kita ukur ulang, Bu? Silahkan naik sini, Bu. Untuk beratnya di 60 ya, Mbak. Sekarang kita ukur tinggi badan ya, Bu. Boleh untuk lepas cepol, alas kaki. ya Mbak. Ya. Pastikan kepala, bahu dan bokong dan tumit nempel ya. Maaf izin ya, Bu. Untuk tingginya di 164 ya, Bu. Mari silahkan kembali lagi. Dari hasil pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, IMC ibu di 28,3 ya. Itu masuk dalam kategori obesitas, dan kategori normalnya itu di 18 sampai 22,9. Sebelumnya saya mau tanya, ibu pernah ada riwayat berobat nggak? Pernah sih Mbak. Itu langsung dapat obat dari dokter? Iya udah pernah. Itu ibu konsumsi atau enggak? Saya konsumsi. Terus di keluarga ibu apa ada riwayat yang punya penyakit DM? Ada Mbak, dari ayah saya dari Ibu sudah berapa lama, Bu, ini punya sakit DM? udah dari tahun kemarin ya Mbak. Dari 1 tahun yang lalu berarti Iya. ya? Ibu sebelumnya pernah melakukan pengaturan makan nggak, Bu? Belum pernah sih Mbak, baru. Ibu biasanya aktivitas sehari-hari itu apa? Kerja atau hanya ibu rumah tangga? Saya sehari-hari ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu yang di rumah itu kalau betul ya beres-beres rumah itu ibu atau ada yang bantuin? Ada Mbak sih yang bantuin, tapi cuma sampai Jadi ibu tetap melakukan nyapu gitu. Kalau nyuci itu Mbak asal dari ibu? ada yang saya. Ya, ibu olahraganya rutin nggak, Bu? Saya olahraga 1 minggu sekali. Nah, kalau betul olahraga apa, Bu? Nah, Mana? Kalau dilihat dari hasil cek lab ibu itu, gula darah puasa ibu itu di 130 dan gula darah sewaktu ibu itu di 220. Itu masuk kategori DM ya, Bu? Selanjutnya saya izin mengetahui asupan makanan ibu ya, Bu. Dari kemarin ibu bangun tidur sampai tadi pagi ibu bangun tidur. Tujuannya untuk mengetahui asupan makanan ibu dan pola makan ibu. Ibu tadi pagi bangun jam berapa, Bu? saya bangun jam 5. Jam 5 itu makan apa? Makan nasi sama goreng telur. Terus ada makan lagi jam berapa? Di jam 10. 10 itu makan apa? Makan gorengnya Mbak, pisang goreng sama bakwan. Sama ini minum teh. Pisang goreng sama bakwan kata ya? Heeh. Terus ada makan lagi di jam berapa? Di jam 1 Jam 1 itu makan. makan nasi sama gulai ayam. Terus ada makan lagi di jam berapa? Makan lagi di jam 3-an, setengah 4. Itu makan apa? Saya makan ini, minum teh. Minum teh dulu ya? Minum teh dulu sama ngambil seperti roma, biskuit roma. Ada makan lagi jam berapa? Makan jam 7. Itu makan apa? Makan ini, nasi sama sate kambing sama mie es teler. Terus ada makan lagi jam berapa? Yes Mbak, Malam itu ibu tidur jam berapa? tidur jam 10-an. Jam 10. Setiap hari ibu tidur jam 10 atau kadang-kadang? Kadang jam 9 sama 10, jam 10. Itu ada kebangun gitu? Enggak sih, Pagi berarti? Di pagi ibu bangun jam berapa? pagi saya bangun jam 9. Oh, soalnya tadi ibu makan nasi sama telur goreng. Nasinya itu berapa nasi? Nasinya 1 centong.
Centongnya itu ibu pakai centong apa? Centong plastik. Centong plastik. Kira-kira centongnya yang mana ya? Yang ini yang Ini. Terus telurnya itu 1 butir ya bu? Iya. Terus ada gorengan, bakwan goreng. Ini makan bakwan goreng, makan bakwan goreng nggak? Saya makan 2 biji. 2. Terus pisang itu isinya apa aja bakwan goreng? Bawang ini wortel sama kol. Terus di sini ada pisang gorengnya berapa tadi? 1. 3 biji ya. Ada nasi lagi, nasinya itu berapa bu? Nasinya 2 centong. 2 centongnya yang sama ini Iya. ya? Ada gulai ayam itu ayam ukuran apa bu? Ayamnya ayam paha. Yang bawa yang ukuran yang mana bu? Yang ini. Ya. Terus itu pakai kuahnya, ibu kuahnya berapa banyak? Ibu ngambil berapa? 2 centong. 2 Centong iris itu saya. ya? Penuh ya bu? Iya. Kuahnya juga itu santan kan dari kuahnya itu Iya. ibu juga kuahnya atau hanya ayamnya aja? Penuh juga. Terus ada tehnya ibu tuh pakai gelas yang apa bu? Gelas bimbing mbak. Yang mana bu? Ukuran Ini. sama biskuit romannya ibu makan berapa keping? 5 keping. 5 keping. Ada nasinya tetap berapa sendok bu? Nasi kalau mau kemana ya mbak? Kemana biasanya? Biasanya potong sama kayak tadi ya? Iya. Terus sate kambingnya berapa tusuk? Di kambing 5 tusuk. 5 tusuk. Itu ukuran dagingnya kecil atau besar? Es telernya tuh pakai gelas yang apa bu? Gelas yang gede itu mbak. Ini Yang galon itu ya? Oke. Kalau lihat dari asupan makanan itu ibu kebanyakan makan manis-manis ya bu ya? iya. Emang suka manis atau gimana bu? Orangnya sih mbak. Dari dulu. Itu bisa dikurangi sih bu. Soalnya manis itu itu adanya diabetes ibu. Ibu kalau udah tau makan manis itu dalam seminggu bisa berapa kali? Manis sih mbak. Bisa sampai 5 kalian sih mbak. 5 kali bu. Itu apa aja tuh buat misalnya? Saya biasanya brownies tuh kadang kalau malam-malam atau lagi sore-sore makan brownies sama minum teh. Terus apa lagi tuh manis? Lagi mbak. Donat atau apa? Oh iya donat, kadang juga saya beli donat sama beli donat yang nggak ada gulanya itu. Oh donat gula itu ya. Terus sering banget ya bu? Ya seminggu 4 kali ya. Soal makanan yang berminyak berlemak itu kira-kira itu ada berapa ada pak? Itu hampir setiap hari sih mbak. Kalau setiap hari bersantan juga gitu. Itu paling biasanya apa aja? Gorengannya itu kayak tadi pisang, bakwan, tempe goreng. Jadi setiap hari itu pasti ada gorengannya. Kalau yang bersantan itu ibu konsumsi bersantan itu sering setiap hari atau 4 kalian sebenarnya. jadi di sini saya mau kasih kan ibu itu kebanyakan makan makanan yang bersantan dan manis-manis. Sebenarnya kurang dianjurkan kan karena ibu itu di sini jadi diabetes. Jadi di sini tujuan dietnya itu kami memberikan diet rendah gula. Jadi tujuannya itu mempertahankan kadar gula ibu agar bisa stay atau mungkin bisa turun kadar normal. Mencapai dalam mempertahankan kadar gula secara ibu jadi normal. Memberikan energi yang cukup agar bisa menurunkan berat badan ibu juga. Kan tadi berat badan ibu itu masuk kategori obesitas ya. Lalu menghindari komplikasi dan penyakit insulin. Di sini itu ada contoh makanannya yang kami anjurkan. Dan di diabetes ada prinsipnya itu 3 aja bu. Yang jenis 3 jumlah makan ibu ya, tadinya ibu bisa makan nih 2 centong. Itu bisa dikurangi sedikit-sedikit dari 1 centong setiap makan. Terus jadwal makannya itu kan sering yang malu tuh tadi brownies gitu, itu mungkin bisa dibatasi jadwalnya. Mungkin bisa makan ibu maksimal terakhir makan tuh di jam 6 sore. Jadinya ibu puasa dulu makan sampai besok pagi. Lalu jenis makan ibu tuh yang tadi kan ada lemak, santan, manis-manis itu bisa diubah menjadi makanan yang tadinya ibu suka ngambil donat, brownies itu bisa diganti buah sama manis mah kadar manisnya tidak nggak bagus kayak brownies tadi itu. Bisa ibu ngambil sayur di sini ada beberapa yang dianjurkan dari nasi mungkin itu bisa ganti kentang, singkong, ubi. Nasi tetap boleh bu, ini nasi bisa jadi nasi merah. Lalu ada proteinnya di sini mungkin ibu tadi kan ada makan ayam. Ayam itu ada kulitnya ya bu? Iya ada. Mungkin bisa diganti dengan ayam yang gak ada kulit, jadi kayak misalnya bagian dada. Kalau bagian paha itu kan ada lemaknya tinggi ya bu? Terus tidak ada atau bisa ikan, terus ayam tanpa kulit. Lalu kacang-kacangan itu nambah tahu dan tempe itu tetap boleh, cuman jangan terlalu over, tetap ada batasannya. Lalu
lemak ibu itu bisa dikurangi dari ibu tadi suka makan goreng-gorengan, itu bisa dipanggang, dikukus, ditumis. Jadi kayak tadi ibu ada bakwan, kan juga mungkin bisa ibu jadi salad, itu kan lebih bergizi juga ya. iya. Lalu sayur, itu tadi juga kurang makan sayur kan. Sebenarnya sayur itu bagus, sayuran hijau itu bagus untuk melakukan penyerapan glukosa ibu. Iya. Jadi mungkin bisa juga makan sayur. Jadi, terus yang tidak kami anjurkan itu di sini ada gula, makan gula, konsumsi gula, madu, tidak sama sekali kami anjurkan karena itu malah memperparah diabetes ibu, karena kan insulin itu. Lalu sumber protein yang tinggi kayak tadi yang tinggi lemak itu malah bisa memicu ibu menjadi komplikasi dari menjadi kolesterol. Lalu buah dan sayuran diawetkan kayak manisan, asinan, kayak buah kaleng, itu kan tidak kami rekomendasikan. Terus prinsip diet kami, syarat diet kami itu untuk kebutuhan energi itu sesuai dan misalkan BBI ideal ibu nanti. BBI ideal itu kan di 53 ya Bu. Semoga dari BBI ini nanti bisa mencapai BBI ideal ibu. Terus ini saya menghitung kebutuhan energi ibu ya Bu. Kebutuhan energi ibu di 1.600 ya Bu. Saya ingin membuatkan ibu ya Bu. Di sini ibu di pagi hari besok ibu bisa mengkonsumsi nasi merah dan sayur bayam sama telur rebus. Nasi merahnya itu 1 centong ibu, bayamnya itu 2 centong 2 iris itu yang bisa dikonsumsi besok, dan telur rebusnya 1, 2, kalau bisa 2 tapi kuningnya saja, kuningnya tidak dikonsumsi. Boleh. Karena kuningnya itu tinggi lemak Bu. Lalu di siang harinya ibu mengkonsumsi nasi merah 1 centong, terus ayam tim dan labus yang rebus. Nasi merahnya itu 1 centong Bu. Lalu ayam timnya itu bagian dada, itu ayam timnya 30 gram, lalu labus yang rebusnya 45 gram. Lalu dimakan selingan ibu mengkonsumsi buah melon 3/4 buah. Lalu dengan pagi tadi itu saya lupa ibu mengkonsumsi ubi Bu, ubi jalar ungu rebus, ubi rebus, ubi gitu. Lalu di makan malamnya ibu mengkonsumsi nasi merah dan sayur kangkung dan ikan timbuk. Ikan timbuknya itu ikan kembung atau ikan apapun yang bisa dikonsumsi nanti. Ibu tidak ada alergi kan Bu? Ikan kembung, lalu ikan kangkungnya itu 3 sendok dan nasi merahnya itu 1 sendok. Dan seringan malamnya ibu hanya mengkonsumsi air putih saja, ibu tidak ada konsumsi malam lagi. Nah, ini mencapai kalorinya 1.400 Bu. Karena kan tadi kalori ibu itu untuk berat badan ibu yang sekarang itu 1.600. Kami menyarankan untuk mengangkat kalori menjadi 1.400 agar kedepannya nanti berat badan ibu bisa sedikit-sedikit menurun. Terus kira-kira ibu siap nggak melakukan diet ini? Insyaallah. Saya ingin tanya nih Bu, tadi kira-kira apa aja yang harus dibatasi? Gula ya Mbak, terus nggak boleh makan manis lagi, terus goreng-gorengan juga, batasi bawang, pisang goreng, goreng kan. Terus baik makan apa? Sayur-sayuran, terus kayak salad sayur gitu-gitu. Lalu ada yang mau ibu tanya nggak? Cukup sih Mbak. Kita bertemu di 2 minggu ke depan lagi ya Bu, untuk melihat perkembangan ibu, gula darah ibu turun atau enggak, berat badan ibu ada penurunan atau enggak ya Bu. Terus saya cukup aja Bu, ya Bu. Iya.